Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kita akan secara khusus membahas siam atau puasa, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka ada baiknya kita melakukan persiapan-persiapan agar Ramadan yang sebentar lagi akan mendatangi kita bisa kita maksimalkan sebagai ladang pahala. Dan ini sekaligus pertemuan kita yang terakhir sebelum kita libur nanti di bulan Februari. Kemudian kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Jadwal ba'da maghrib dimajukan jadi sebelum berbuka. Ya, tapi nanti pembahasannya bukan Syama'ilun Nabi, karena cuma 3 pertemuan atau 4 pertemuan dan waktunya sangat singkat menjelang berbuka ya. Nanti coba saya ambilkan buku-buku ringkas ya yang bisa selesai 3-4 pertemuan. Ya, mungkin nanti kiat-kiat istiqamah dan semisalnya ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, kali ini kita secara khusus tadi saya katakan akan membahas ringkasan. Namanya ringkasan berarti ringkas, enggak panjang-panjang. Ringkasan panduan berpuasa. Ya. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-saum, yang artinya tamassuk, menahan diri. Ya. Puasa dalam bahasa Arab disebut apa? As-siyam atau as-saum, yang artinya tamassuk atau imsak, menahan diri. Itu secara makna bahasa. Adapun secara istilah, yang namanya puasa yakni sebuah ibadah. Jadi puasa itu adalah sebuah ibadah dalam rangka taqarrub. Taqarrub itu artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar siddiq atau fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Dan ijma' ulama, semua ulama sepakat puasa Ramadan adalah fardhu ain, wajib ya. Termasuk rukun Islam. Nah, di antara keutamaan atau fadilahnya, yang pertama, karena puasa adalah ibadah yang pahalanya tidak bisa ditandingi. Ya, pahalanya tidak bisa ditandingi. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Jadi Abu Umamah Al-Bahili ini salah seorang sahabat yang riwayat-riwayat hadisnya banyak menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal. Ya. Salah satunya ini, Abu Umamah berkata bahwa Nabi bersabda kepadanya, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu." Hendaklah engkau berpuasa, karena puasa ibadah yang tidak ada tandingan pahalanya. Ya, tidak ada tandingan pahalanya. Kemudian di antara keistimewaan puasa yang lain, yang ini tidak jarang disebutkan di biasanya kultum-kultum begitu ya. Di antara keutamaan puasa yang lain yakni kesabaran terdapat. Puasa menggabungkan 3 kesabaran sekaligus. Ya, puasa menggabungkan 3 kesabaran sekaligus. Sabar secara umum ada 3.
dalam agama kita? Sabar melakukan ketaatan, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, sabar dengan menerima takdir Allah. Saya ulangi, sabar dalam agama kita tuh ada 3. Yang pertama, bersabar ketika mengerjakan ketaatan amal soleh. Butuh sabar nggak? Butuh dong, iya kan? Sholat butuh sabar. Ya, nah imamnya bacanya agak dawa sithik, ya sabar. Aja dipisuh-pisuhi. Lah kan jenengan mau sholat mau panen pahala toh. Supaya pahalanya banyak, bacanya juga harus banyak. Salah satu kiatnya. Jadi kalau agak sedikit dipanjangin, yang tadinya biasa baca alam nasra, inna a'toina, kul huwallah, kul huwa ilik kalau katanya orang ke ini. Sekali-kali dibaca amma yatasaalun, sekali-kali dibaca al-infitar, sekali-kali dibaca al-mursalat, sekali-kali dibaca al-qiyamah. Enggak sering-sering tapi sekali-kali. Maka harusnya bersyukur masih ada sisa-sisa kaum muslimin yang menghafal bukan hanya juz 30. Ya, apa enggak bosan jenengan? Saya aja bosan loh. Sampai apal lagi mesti salat lagi imamnya mau iki ngono. Nganti dititeni, kenapa enggak ada hafalan yang lain? Lah kan bosan. Ya, nah, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar untuk menahan diri dari berbuat maksiat. Butuh kesabaran loh ini. Iya kan? Nah, teringat terbetik hati ingin bermaksiat, sabar, aja nganti, aja mbak lakoni ngono lho. Sabar. Kemudian yang ketiga apa? Sabar dalam menerima takdir Allah. Kira-kira dari 3 kesabaran ini mana yang paling berat? Sabar ketaatan, sabar tidak bermaksiat, atau sabar menerima takdir Allah? Tergantung orangnya. Ya, ada orang yang bisa bersabar menerima takdir Allah, tapi nggak bisa bersabar menahan diri dari maksiat. Ada orang yang bisa bersabar menahan diri dari maksiat, tapi nggak sabar menerima takdir Allah, dan macam-macam. Ya, namanya manusia. Ya, beda-beda kualitas dan sifat imannya. Nah, puasa itu menggabungkan 3 kesabaran tadi. Pertama, sabar melakukan ketaatan, ya toh? Sabar puasanya, sabar tarawihnya, ya. Nah, tarawih itu butuh sabar. Kenapa? Wah, biasanya yo setengah jam rampung kletas, kok ini 45 menit ngono lho ya. Ya sabar melakukan ketaatan. Kemudian sabar menahan diri dari bermaksiat. Iya kan? Puasa kan kita menahan diri nih. Sabar. Mudah-mudahan selesainya puasa sudah dilatih, ya kan? Selesai puasa nggak mau lagi melakukan kemaksiatan itu. Yang ketiga, sabar akan takdir Allah. Allah telah mentakdirkan kepada kita syariat puasa. Yo sabar. Karena apa? Karena orang-orang ahlul kitab sebelum kita, Allah takdirkan sifat puasa mereka itu buka tanpa sahur. Lah jenengan? Bukan hanya sahur kan? Sebelum tarawih makan, setelah tarawih nikmat gitu loh. Ada penaul kitab itu cuman buka puasa tok, sahurnya ndak ada. Nah jenengan kita semua ditakdirkan puasanya ada buka ada sahur. Alhamdulillah gitu loh. Bersabar dengan takdir Allah, ya. Kemudian yang lainnya apa lagi? Puasa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Ya kalau bahasanya kita, syafaat itu bala bantuan. Ya, bala bantuan. Kita sangat butuh loh syafaat di hari kiamat, kita sangat-sangat apa? Butuh. Yang pertama syafaatul kubro, ya kan? Syafaat uzma, syafaat yang paling besar. Ya ini syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar apa? Agar bisa dimulai hisab amal. Karena waktu itu kita di padang mahsyar, kita berdiri 500 tahun. Antri, panas, rasendalan, cekeran.
ngadeg, nggak ada tempat ngiyup. Nah, kita butuh syafaat agar apa? Agar hisab amal segera dimulai. Bayangkan itu manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir ngantri untuk hisab amal. Kira-kira bentar apa lama? Jenengan antri beli sarapan gudeg aja, itu kan saling sikut kadangnya. Ada, bu saya duluan bu, anak saya mau sekolah, kayak anak lain gak sekolah aja ya. Antri di padang mahsyar ini ora karu-karuan pokoknya. Nah, agar kita punya bala bantuan, salah satunya puasa ya. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As, di zaman Nabi banyak nama Abdullah, banyak. Nah, ada 4 orang Abdullah yang digelari dengan Al-Abadillah, nama-nama yang punya Abdullah namanya, yaitu 4 pemuda. Ini 4 pemuda, gak ada yang orang tua yang masuk 4 ini ya. Al-Abadillah ini 4 pemuda yang namanya sama-sama Abdullah dan masing-masing punya keistimewaan. Yang pertama Abdullah bin Amr bin As, ini yang kita sebutkan. Yang kedua Abdullah ibnu Zubair. Yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud. Sudah sering dengar ya Abdullah ibnu Mas'ud ya. Yang keempat Abdullah ibnu Umar. 4 pemuda ini digelari dengan Al-Abadillah. Ya, salah satunya Abdullah bin Amr bin As. Dia masuk Islam duluan, bapaknya belakangan. Dan FYI, BTW, by the way, on the way busway ya, Abdullah bin Amr bin As ini selisih umur dia dengan ayahnya Amr bin As itu 12 tahun 11,5 tahun. Artinya apa? Saya ulangi ya, Abdullah bin Amr bin As ini selisih umur dia dengan ayahnya itu nggak sampai 12 tahun. Artinya apa? Artinya si ayah nikah muda. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada sahibnya di hari kiamat. Ya, Al-Quran dan puasa. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, aku membuat dia terjaga di malam hari karena baca Al-Quran, baik baca Al-Quran tok maupun baca Al-Quran ketika sholat. Sementara puasa mengadu kepada ya Allah, aku membuat dia menderita di siang hari karena puasanya. Nah, sahib ini puasa sama Al-Quran ini. Al-Quran katanya apa? Ya Allah, gara-gara aku nih dia berkurang tidurnya di malam hari. Sementara puasa juga datang. Jadi bala bantuannya 2 sekaligus nih. Ya Allah, gara-gara aku dia menderita kelaparan dan kehausan di siang hari. Maka kedua amal ini menjadi syafaat untuk si hamba tadi. Istimewanya yang lain apa? Yakni puasa adalah junnah. Junnah itu perisai dari api neraka. Junnah. Surga bahasa Arabnya apa? Jannah. Perisai bahasa Arabnya apa? Junnah. Makhluk yang tak tampak mata bahasa Arabnya apa? Jin. Orang gila bahasa Arabnya apa? Majnun. Ya. Nah, semua asal katanya sama, jim dan nun. Saya ulangi ya, jin makhluk halus yang itu apa namanya? Jin. Udah? Orang gila majnun. Asal katanya sama, jim dan nun. Surga jannah, perisai junnah. Nah, kenapa surga dinamakan jannah? Asal kata jannah itu artinya sesuatu yang tertutup. Makanya orang gila disebut majnun, akalnya tertutup. Kenapa makhluk halus disebut dengan jin? Tertutup dari mata manusia. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena tertutupi oleh pohon-pohon yang mengelilingi istana surganya.
Yang mana pohon-pohon di surga ini kalau jenengan pengen pohonnya banyak, rindangnya luar biasa, ada satu amal khusus. Apa amalnya? Apa amal yang menjadi tanaman pohon-pohonan jenengan untuk menutupi surganya jenengan biar semakin rindang? Tahu nggak? Apa? Apa amalan yang dengan amalan tersebut surga jenengan insya Allah itu dikelilingi pohon-pohon. Rumah yang dikelilingi pohon-pohon kan rindang banget ya. Kita kalau datang ke rumah, masya Allah sejuk banget sih rumah kamu, kayak gitu kan. Apa amalnya? PR ya? Ya sekali-kali lah dikasih PR, nggak dikasih PR nggak pernah murojaah ini. Ada yang tahu? Bukan. Zikir ya, zikirnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu. Ya. Nah itu jadi tanaman. Ya. Jadi kalau pengen banyak tanamannya, banyakin zikirnya. Nek jenengan kurang zikir, jangan heran kalau nanti surganya gersang. Pohon mung siji tok iki. Tanggoku akeh ngono to. Lagi teh, puasa adalah perisai. Kata Nabi, as-siyamu junnah sitran minan nar. Ya. Puasa adalah perisai dan pelindung dari panasnya api neraka. Apa hikmah yang bisa dipetik-petik dari disyariatkannya puasa? Sangat banyak. Di sini kami rangkumkan sedikit saja ya. Apa di antara hikmah disyariatkannya puasa? Yang pertama, puasa adalah perantara meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ya. Katanya Allah apa? Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, dengan puasa kita jadi merasakan nikmat Allah itu luar biasa. Coba jenengan makan enak di saat sudah kenyang, jadi enak nggak? Wis wareg iki, nanti kelegian ngono to. Tiba-tiba tetangga ngasih makanan favorit jenengan, wis kebak wetenge. Aduh, kok rakyat mau ngono to? Makanan selezat apapun, kalau udah keluar gempol, enaknya berkurang. Beda cerita, makanan biasa-biasa aja, dimakan ketika sedang lapar-laparnya, rasanya jadi enak. Nah ini, ingin merasakan kenikmatan dari Allah, salah satunya puasa. 14 jam kita nggak makan, nggak minum, ya kan? Istri nggak ngidangin apa-apa, kecuali teh sama korma, udah itu. Kena kurma 5 biji, kena teh segelas, tadinya mau makan lagi, aduh, gawailah ya toh. Kenapa? Itulah sensasi nikmatnya ya. Kemudian yang ketiga, puasa menjadi alat atau latihan untuk mengendalikan syahwat. Ya, puasa termasuk wasilah latihan mengendalikan syahwat. Bukan hanya syahwat jima, ya, bukan hanya syahwat makan minum, syahwat mengendalikan pemborosan. Cobalah jenengan kalau ngabuburit, ngelihat semua jualan itu pengen rasanya apa? Dibeli kan? Wah, es teler, wih tapi ketan, wih ketan durian, wih semua. Padahal puasa ngelatih kita untuk menahan itu, mengendalikan syahwat. Selama ini matanya liar, nah, pas puasa, puasa ya, jauh-jauh ya. Puasa. Ibu-ibu yang senang ngegosip, nah, pas mau nyebutin, yuk, ngerti orang, yuk markonah kayak, puasa. Oh yo. Melatih diri ya, menahan syahwat.
Kemudian puasa juga menahan laju syaitan, karena syaitan mengalir di darah manusia. Syaitan mengalir di pembuluh darah, dan pembuluh darah ini akan berisi kenyang kalau banyak makan. Makanya orang banyak makan itu disenengi syaitan. Iya. Wong sing mangane akeh ora karu-karuan, apa meneh apa ana dimbat, gak peduli halal haram, itu koncone syaitan kuwi. Syaitan seneng. Kenapa? Karena jalur buat dia terbuka lebar. Gua muter-muter di badan kita. Lapangi. Nah, untuk mempersempit jalannya syaitan, kita berpuasa. Yang terakhir, puasa bisa membantu membersihkan racun-racun dalam tubuh dan menjaga kesehatan organ pencernaan. Sebab yang namanya lambung, ginjal itu butuh istirahat. Mobil nek panjenengan geber terus, lama-lama overheat, ya kan? Nah, tubuh kita sama. Pencernaan kita tuh butuh waktu rehat. Salah satunya tidur, iya kan? Makanya tidak sehat sebenarnya makan malam jam 11 malam. Ya, kurang sehat. Saya tidak bermaksud mematikan rezeki orang yang jualan jam 11 malam. Tapi kalau itu sering dilakukan tak baik. Karena itu saatnya organ pencernaan kita istirahat. Namun ingat, bukan menjadi tujuan utama kita puasa supaya sehat, bukan ya. Dan dalilnya pun palsu. Sumu tasihu, ini hadis palsu. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian pasti sehat. Ini hadis palsu, tidak pernah diucapkan Nabi. Tapi kalau ternyata salah satu impact positif dari puasa adalah sehat, itu benar secara medis. Namun mengatakan puasalah kalian, kalian akan sehat, dan itu disandarkan kepada Nabi, ini yang gak boleh. Kalau memang puasa itu pasti sehat, saya ulangi ya, kalau memang puasa itu pasti sehat, kenapa kelompok yang marid, orang yang sakit gak boleh puasa coba? Kan ada ya orang-orang yang diizinkan tidak puasa. Salah satunya siapa? Orang yang sedang sakit, ya kan? Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau kalian safar, jangan puasa, ganti di hari yang lain. Lalu muncul puasalah kalian, pasti kalian sehat. Terus yang sakit ini ngotot sama dokter, dok saya tetap puasa dok, bapak dengan kondisi bapak yang seperti ini jenengan harus masuk nutrisi terus. Loh, kata Nabi sumu tasihu, lo monggo mawon pak, tapi kami gak tanggung jawab. Akhirnya bablas, ya toh. Jadi sekali lagi, ya, sumu tasihu adalah hadis palsu, nggak bisa kita jadikan dalil, bahkan berdosa kalau menyandarkan itu kepada Rasulullah SAW. Namun sekali lagi, kalau impact dari puasa adalah sehat, salah satunya itu betul, ya. Kemudian rukun puasa ada 2, gampang ya, nggak kayak ibadah yang lain nih. Rukun puasa cuma 2. 1 niat, yang mana niat ini harus dijatuhkan malam hari sebelum masuknya waktu subuh atau waktu fajar shodiq. Orang yang tidak berniat sebelum masuk waktu fajar shodiq, puasanya nggak sah. Ya, puasanya tidak sah. Maka dari itu, sebagai langkah antisipasi, di malam pertama kita besoknya mau puasa, ya. Kalau saya lihat kalender, kita tanggal 1 Maret kayaknya udah masuk puasa. Jadi tanggal 28 Februari malam 1 Maret itu kayaknya sudah puasa. Kalau saya nggak salah lihat kalender ya. Nah, jenengan niku habis salat Isya boleh langsung berniat, oh ya besok aku mau puasa. Ya. Maksimal waktunya sebelum subuh. Nah, di awal pertama kali jenengan malam pertama Ramadan itu niatkan bahwa saya berniat puasa 1 bulan penuh gitu loh. Sehingga kalau di hari yang ke-9 jenengan lupa untuk berniat puasa esok harinya, sudah tercover oleh niat di malam pertama. Namun tetap dianjurkan setiap malam memperbaiki
niatnya atau memperbarui niatnya, sebagaimana dalam Subulus Salam, ya, karya Imam Sun'ani, fikih mazhab Syafi'iyah. Nah, niat ini tadi saya katakan apa, maksimal sebelum masuk fajar shodiq, sebelum masuk subuh. Ini berlaku untuk puasa yang wajib, puasa Ramadan maupun puasa qadha. Adapun puasa sunnah boleh berniat selepas sholat subuh, boleh. Sebagaimana Nabi SAW, ya, beliau bangun, kemudian sholat malam, kemudian berangkat ke masjid sholat subuh, kemudian selesai zikir syuruk, Nabi pulang, tanya kepada istri beliau, adakah sesuatu di rumah untuk dimakan? Kalau tidak ada, saya puasa, kata Nabi. Maka istri Nabi berkata, tidak ada sesuatu pun di rumah wahai Nabi. Maka Nabi katakan, ya sudah, aku puasa. Tuh, beliau berniat puasa setelah lewat waktu subuh, mau masuk syuruk ini, ya. Nah, itu hanya berlaku untuk puasa sunnah. Itu pun dengan catatan antara subuh sampai syuruk tadi dia belum mengkonsumsi apapun. Jadi jangan pula ikut Jumat berkah subuh di Al-Aman, ya toh. Habis sholat subuh nyoto, kerupuk, ya kan, bakwan, tempe, teh segelas, sampai rumah syuruk pulang, bunda, ma, ada apa di rumah? Nggak ada apa-apa. Ya sudah, saya puasa. Puasa apa? Wes soto. Ya. Jadi dua syaratnya. Pertama, itu dilakukan sebelum masuk waktu duha. Yang kedua, belum mengkonsumsi apapun, ya. Maka ini puasa sunnah boleh niatnya seperti itu. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa sejak fajar sampai matahari tenggelam. Kemudian bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan? Ya. Para ulama fikih 4 mazhab sepakat bahwa menentukan awal Ramadan itu pakai ru'yatul hilal. Ya, melihat hilal. Bagaimana dengan ilmu astronomi? Jawabannya, di zaman Nabi sudah ada belum ilmu astronomi? Hah? Ilmu perbintangan di zaman Nabi sudah ada belum? Hah? Sudah dong. Bahkan sudah ada sejak dulu-dulu banget. Zamannya Nabi Musa itu yang paling tren kan ilmu astronomi. Ya. Zaman Nabi pun sudah ada ilmu perbintangan. Tapi kenapa Nabi nggak pakai untuk menentukan itu pada bulan Ramadan? Jawabannya, karena Nabi memilih cara satu aja. Ru'yatul hilal. Melihat apa? Munculnya hilal. Nah, 4 ulama fikih sepakat dengan hal ini. Mazhab apapun itu, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya. Nah, karena para ulama ijma' sepakat, maka insyaallah ini yang paling rajih, paling kuat. Yang pertanyaan berikutnya, siapa yang menentukan, gitu ya. Jawabannya dalam hal ini petugas sebagai perwakilan negara. Diwakili oleh siapa? Kemenak. Iya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kaum muslimin akan bareng terus, puasanya bareng, lebarannya juga bareng. Kan nggak enak ya? Kita masih makan-makan di warteg, teman kita lewat, nggak puasa loh, aku besok. Giliran kita yang puasa, lihat teman kita makan, loh kok kamu makan? Aku wis lebaran, wah. Kan nggak enak gitu lah. Enaknya bareng-bareng. Ya. Dan hal ini terindikasi dari sabda Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, "Saumu yauma tasumuna." Puasalah kalian sebagaimana kaum muslimin berpuasa. Artinya membersamai barisan kaum muslimin, barengan gitu loh. Wal fataru yauma tuftirun. Berbukalah kalian sebagaimana kaum muslimin berbuka. Ya.
Ini anjuran dari Nabi SAW, membersamai kaum muslimin, tidak menyelisihi kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian rentang waktu puasa. Puasa dimulai, ya berlakunya gitu ya, dimulai sejak terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Ya, terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Fajar shadiq ya gampangnya kita loh ya, gampangnya kita tuh azan subuh ya, itu paling gampangnya ya tak? Jadi sebelum azan subuh, masuk waktu subuh fajar shadiq, masih boleh makan? Minum? Masih boleh. Nyemil-nyemil silahkan. Loh Ustaz, bukankah biasanya kalau sahur itu ada ya teh? Ada dari masjid pengumuman imsak, imsak. Ada tak? Imsak. Nah, imsak ini apa? Dalam bahasa Syafi'iyah, imsak artinya nahan gitu loh. Artinya ini waktu sudah mepet mau injury time. Nah, hindari makan-makan yang kelewat berat. Bukan berarti nggak boleh makan sama sekali. Waktu imsak masih boleh, tapi hindari yang terlalu memakan waktu. Misalnya ngupas durian, wah kan suwi. Iya dah, ngupasnya aja udah lama loh. Belum lagi efek duriannya ya kan, haus kan makan durian itu bikin haus. Nah jadi kalau sudah masuk imsak ya, jumlah kualitas yang kita makan mulai dikurangi, mungkin yang ringan-ringan ya. Ya tadi jam-jam setengah jam sebelum subuh itu sudah makan yang berat, nasi, pergedel ya kan, oseng, sambal. Nah sudah mendekati imsak, masuk waktu imsak, mendekati waktu subuh, mohon maaf ya, nah itu mulai yang ringan-ringan ya, jangan lagi yang berat-berat, apalagi bikin mie level pedas 10 ya kan, udah mau imsak makan mie level profesor. Nanti pas mau minum, Allah waduh ya, bukan berarti nggak boleh, sama sekali boleh ya, namun dianjurkan yang ringan-ringan. Kemudian syarat wajib puasa. Siapa orang yang terkena wajib puasa? Artinya orang-orang yang sudah memenuhi syarat ini dia wajib puasa. Yang pertama orang Islam. Berarti kalau ada orang kafir tidak terkena kewajiban puasa. Apa kewajiban orang kafir kalau bukan puasa? Ya registrasi lah, login masuk Islam. Itu kewajiban mereka, bukan puasa. Ya, tapi saya waktu SMA, karena SMA negeri kan banyak orang-orang non itu, Ramadan itu teman-teman saya yang non itu puasa, ikut puasa dia. Alasannya bukan menghargai, bukan, seru aja katanya. Seru aja, apalagi menjelang berbuka, berburu takjil dia. Oh, malah dia yang berburu takjil ya kan. Nah, Islam. Jadi kalau orang Islam nggak punya kewajiban puasa, wajibnya registrasi dulu, login masuk Islam. Yang kedua dia sudah baligh, artinya kalau anak belum baligh dia belum terkena kewajiban puasa, namun sudah dilatih untuk puasa. Yang ketiga akalnya sehat. Adapun orang yang akalnya tidak sehat tidak terkena kewajiban puasa. Contohnya orang gila, ya. Kemudian Alzheimer, tahu Alzheimer? Tahu Alzheimer nggak? Pikun. Pikun pada tingkatan tertentu itu ada yang masih terkena kewajiban puasa, ada yang sudah tidak terkena kewajiban puasa. Ada pikun ringan. Tahu pikun ringan? Pikun ringan itu lupa nama-nama benda biasanya, atau ketuker-tuker nama bendanya, atau menyebut semua benda dengan satu nama. Kayak ibu mertua saya dulu rahimahullah, ya, itu semua benda nyebutnya empring. Misalnya ngomong ke saya, "Nak, aku harus mangan empring."
Empreng kok di maam toh mak, kata istri saya. Kue lah sing nang soblok. Nah sobloknya bener. Oh telo udah empreng kayak mak. Ya empreng toh, empreng meneh. Nah, ini masih ringan. Dia masih bisa berpakaian sendiri, masih ingat waktu sholat, masih tahu. Oh poso toh, poso yo, oh poso. Tapi kalau sudah Alzheimer tingkat tertentu yang cukup parah, itu sampai lupa cara berpakaian, kemudian mohon maaf ya buang hajatnya udah nggak sadar gitu loh, jalan kaki netes nggak tahu dia. Nah ini sudah tingkatan yang berat. Nah orang yang seperti inilah yang tidak lagi terkena kewajiban puasa ya. Bagaimana dengan orang yang hilang akal sementara, contoh pingsan, epilepsi, ayan ya, tetap terkena kewajiban puasa karena dia bukan permanen kegangguan akalnya, cuman sementara. Apa iya ada orang epilepsi 24 jam? Enggak ada kan? Kan kambuhan ya. Kadang 3 hari sekali, kadang sehari sekali, maka dia tetap kewajiban puasanya ada. Yang keempat, orang tersebut mukim bukan sedang safar. Orang safar tidak terkena kewajiban puasa. Namun apakah dia boleh puasa? Boleh-boleh saja, asal tidak mengganggu safarnya. Jadi orang yang sedang safar, dia boleh memilih antara puasa atau tidak, bebas. Nggak usah kita hukumi. Kita puasa, lihat teman kita safar mudik barengan gitu loh, kok kamu nggak puasa? Lah aku lemes banget deh. Jangan hukumi, itu hak dia. Dia mengambil rukhsah dari Allah. Dan Allah suka ketika rukhsahnya itu diambil. Maka sekali lagi, orang yang safar itu tergantung kondisi fisik masing-masing. Ada tipe orang yang aku nek safar harus makan gitu, harus ngemil, bukan makan, ngemil. Karena kalau enggak nanti pusing, mual. Tapi ada orang yang meskipun safar, mending puasa aja. Kenapa? Karena kalau aku nggak puasa sekarang, giliran orang makan-makan, aku malah puasa, nggak enak, menderita sendiri. Nah itu beda-beda orangnya. Jadi setiap orang tidak bisa kita pukul rata, kita paksakan sebagaimana kondisinya kita, nggak boleh. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Artinya kalau masih haid, masih nifas, tidak terkena kewajiban puasa. Yang terakhir, yang keenam, syarat wajib puasa adalah dia mampu untuk puasa, ya. Lalu bagaimana dengan puasanya anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz? Sah enggak puasanya? Sah. Ya, sah, sudah dianggap puasa. Asal terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun anak yang belum tamyiz, maka puasanya sebagai latihan saja. Masih ada 3 menit. Sunnah-sunnah ketika puasa. Ada beberapa jenis. Yang pertama sunnah terkait buka. Nanti terkait sahur ada. Kita buka dulu ya. Sunnah terkait buka puasa. Yang pertama, segerakan berbuka, jangan ditunda. Makanya saya terbiasa membawa minuman di tas saya atau di motor. Apalagi pas puasa. Karena kadang pas lagi perjalanan ya azan. Ya udah berhenti sejenak, minum, batalkan dulu puasanya. Jangan nanti aja sampai rumah, jangan, segera batalkan puasa asal tidak mengganggu jalan ya. Jangan pula Anda naik mobil lampu hijau, azan dari radio mobil kan, Allahu Akbar Allahu Akbar, kata Ustaz Rosid diklakson dari belakang, tin 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 tin. Ya, jadi asal tidak mengganggu jalan ya, batalkan dulu puasanya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kata Nabi, la yazalun nasu bikhair ma ajjalul fitra wa ajjalul fatar. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan apa yang paling afdal? Jawabannya rutab, kurma muda, kurma seger, apalagi dari kulkas, jos itu. Kurma rutab itu ya, tapi harganya larang. Kalau nggak ada ya kurma kering, tamar. Kalau kurma kering favorit jenengan apa? Kalau saya sukari sama tunis, palm fruit.
Ya. Nah, boleh dengan kurma apapun boleh. Dan kurma menjadi sunnahnya. Artinya kesunahan kurma tidak bisa digantikan dengan buah apapun. Saya ulangi, kesunahan kurma sebagai menu pertama berbuka tidak bisa digantikan dengan makanan manis apapun, mau semangka, mau pepaya, mau es teler, mau teh manis, nggak bisa digantikan keistimewaannya kurma. Oleh sebab itu, titik penekanan buka puasa yang sunnah itu dengan kurmanya, bukan dengan rasa manisnya. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan berbukalah dengan yang manis, ya kan? Karena titik penekanannya bukan rasa kurma, tapi buahnya. Hukum itu, saya ulangi, hukum seputar makanan berputar itu di makanannya, bukan di rasanya. Saya ulangi sekali lagi, ini penting, ini masalah hukum fikih makanan. Makanan itu hukumnya berputar pada zatnya, bukan pada rasa. Ya, contoh babi, kenapa diharamkan? Karena zatnya, bukan karena rasa. Sebab seandainya babi haram karena rasa, bagi orang kafir wena, bahkan orang Islam yang nggak tahu aja wena jari. Iya toh? Tapi tetap haram karena zatnya. Sebaliknya, gendon, tahu gendon? Nah, yang anak-anak yang kekinian nggak tahu tuh gendon itu. Tapi yang generasi 80-an masih tahu gendon. Di pohon kelapa jati, wah, badannya putih, kepalanya oranye, gendon-gendon seperti ini. Halal nggak itu? Halal. Loh Ustaz, tapi kan jijik rasanya. Ingat, makanan bukan berputar pada rasa. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita lanjutkan setelah azan isya.
Kita lanjut sejenak ya. Tadi terkait apa? Makanan berbuka puasa, ya. Urutannya dari mulai yang utama adalah kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada air putih, dan boleh dikasih pendamping-pendamping yang lain. Maka tidak tepat jika masih ada kurma tapi memilih berbuka dengan yang lain dulu. Bukan berarti terlarang, tapi kurang afdol. Jadi kalaupun ada makanan yang lain, dahulukan kurma dulu. Ya. Kalau tidak ada kurma, maka air putih dulu. Baru dimasukkan zat manis yang lain. Karena sekali lagi, kurma tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya, baik itu buah-buahan, kolak, es, ya enggak. Jadi kalau cuma adanya air putih, tidak ada kurma sama sekali, ya air putih dulu. Baru kemudian zat manis yang lain sebagai nutrisi tenaga tubuh. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Dan tentang doa ketika berbuka, bebas mau baca doa apapun. Ya, bebas mau baca doa apapun. Jenengan mau baca Allahumma lakasumtu, bebas. Jenengan mau baca zahabaz zama'u, bebas. Maka kurang tepat jika mengatakan zahabaz zama'u lebih afdal daripada Allahumma lakasumtu. Kalaupun dikatakan zahabaz zama'u lebih afdal karena dalilnya lebih kuat, salah. Ternyata zahabaz zama'u itu pun level kekuatan hadisnya ya sama-sama lemah sebagaimana Allahumma lakasumtu. Artinya doa ini boleh saja karena doanya mengandung meminta keberkahan, ya kan? Artinya jenengan mau doa dengan doa yang lain ketika berbuka puasa, boleh. Alhamdulillahilladzi at'amana, boleh. Ya. Jadi tidak ada doa yang mengikat banget terkait dengan buka puasa. Doa apapun boleh selama itu doa-doa mengandung kebaikan dan keberkahan. Jenengan mau doa sehat boleh, minum, makan, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah isfi, sembuhkan aku, boleh, ya tidak masalah. Kemudian sunnah-sunnah yang kedua itu sunnah seputar makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah muakkadah dan menjadi pembeda sahurnya umat Nabi dengan sahurnya umat terdahulu. Karena sahur itu ada keberkahannya, ya. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah, kata Nabi. Sahurlah kalian karena sahur itu banyak keberkahannya. Nah, yang kedua permasalahannya apa? Kapan jam sahur itu, kapan mulainya? Nah, itu ada orang yang aku tak maam sih jam 11 gitu. Lu maam apa? Sahur. Nah, soalnya dia susah bangun. Dia tipe orang yang susah banget, boro-boro bangun untuk makan sahur, bangun subuh aja wangel. Dan ada tipe orang yang bangun jam segitu untuk langsung makan, itu pahit rasa lidah dia, karena nggak terbiasa, ya kan? Nah, dan dia pilih makan jam 11. Apakah sudah dikatakan sahur? Belum. Kapan sahur itu berlaku? Mari kita simak dalilnya. Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Zaid bin Sabit terkait sahurnya Nabi. Zaid bin Sabit berkata, Ibnu Abbas berkata kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzani was sahur Nabi. Nabi itu jarak antara makan sahur beliau dengan azan itu berapa lama? Nah, qala Zaid bin Sabit berkata, qadru khamsina ayah, kurang lebih seperti membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi sahabat Nabi mengukur waktu itu pakai ayat Al-Quran. Kalau kita kan jarak ke UGM 5 menit. Sahabat Nabi itu mengukur jarak itu pakai ayat Al-Quran. Ini menunjukkan kebiasaan mereka itu dekat dengan Al-Quran. Makanya bisa mengukur jarak sesuatu itu dengan bacaan ayat Al-Quran. Membaca 50 ayat Al-Quran, ayat-ayat yang sedang, bukan yang pendek banget, bukan yang panjang banget. Yang panjang banget ayat tentang waris, kan panjang banget itu. Nah, yang ayat yang sedang lah. Ustadz, bisa nggak kita konversi ke menit kurang lebihnya? Oh bisa, insya Allah. Berapa kurang lebihnya? Setengah jam.
Ya. Kurang lebih setengah jam 20 menit sebelum masuk subuh, itulah waktu di mana Nabi makan sahur. Ya. Maka orang yang sahur di tengah malam itu belum dianggap makan sahur. Jadi kalau dia bangun sebelum subuh, minum air putih sebagai syarat aja, sudah sahur, ya. Yang ketiga, sunnahnya sahur itu dengan kurma kering. Nah, beda sama buka. Ya, sahur itu dengan kurma kering. Muncul pertanyaan, apa hikmahnya? Kenapa buka itu kurma basah, sahur itu kurma kering? Jawabannya, kurma basah itu cepat banget diserap jadi energi. Cepat banget. Ya. Dan kita buka puasa itu kan pengen apa? Langsung dapat tenaga. Beda sama kurma kering. Kurma kering dia lebih lama dicerna tubuh, sehingga asupan energi kita itu tetap terjaga. Nggak langsung serot disedap habis, terus jam 9 udah ada kan lah. Ya, nah ini hikmahnya luar biasa ya, sunnah Nabi ya. Kemudian seputar sahur juga banyak-banyak berdoa. Ya, ketika sahur itu diperbanyak berdoa. Lalu apa saja sunnah-sunnah puasa secara umum? Ya, di antara sunnah-sunnah puasa secara umum, ya, yaitu melakukan amal-amal ketaatan apapun itu sesuai dengan passionnya panjenengan. Ada orang yang dibukakan oleh Allah pintu kemudahan beribadah lewat baca Quran, monggo digaskan. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah, dibukakan untuknya pintu kebaikan lewat apa? Mengajarkan ilmu, silahkan. Ada orang yang dibukakan oleh Allah baginya pintu kebaikan berupa infak, sedekah, gaskan. Jadi beramallah sesuai dengan kemampuan Allah berikan untuk kita. Jangan memaksakan diri mengerjakan amal, meniru orang lain yang itu bukan kemampuan kita. Kalau kita dimampukan Allah lewat sholat, dengan karena kita apalagi yang sudah pensiun, ya kan, pensiunan paling gampang kan sholat, ya toh. Nah, ya sudah, banyakin sholatnya. Tapi kalau pekerja ya, dia kan untuk banyak sholat, ya gimana, ada jam kerjanya, ya toh. Apa yang bisa dia lakukan, potensi apa yang bisa dia gali dari dirinya, amal apa yang bisa dia andalkan? Ya karena masih bekerja, berarti punya penghasilan, ya kan. Infaknya, bantu iftar masjidnya dan semisalnya. Atau dia ingin bersedekah dengan ilmu. Biasanya kalau Ramadan itu ada TPA khusus Ramadan. Gitu loh. Ya, ngajar ya, sesuai dengan kelebihan Allah berikan kepada panjenengan. Apapun kelebihan panjenengan, gaskan aja di bidang itu untuk beribadah. Ya. Kedua, dianjurkan untuk mengkhatam Al-Qur'an minimal sekali. Ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang bulan Ramadan sekalipun gak bisa khatam Quran menunjukkan jauhnya dia dengan Al-Quran. Ya. Sekali lu gak bisa khatam Quran selama 1 bulan, menunjukkan seperti itulah hubungan dia dengan Al-Quran saking jauhnya. Jadi kalau bisa sekali dalam sebulan itu khatam. Selesai pembahasan kita. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.